Baik, Pak Haidar. Sahabat Sukma semuanya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Haidar. Ayo, ada fiturnya. Nah, sahabat Sukma yang berbahagia, kita tambahkan berbahagia. Ini sudah ada dua teman lagi yang ingin bertanya. Ada satu, ada Pak Tongki. Nah, ini tepuk tangannya sudah. Nah, satu lagi Pak Irwan Samad. Pertama, tapi sebelum itu, pertama saya ingat sekali. Jadi ketika saya masih menjadi guru guru pendatang baru di Lazuardi itu kita berkumpul di lantai 4, Pak Haidar. Ya. Di ruangan lantai 4 atau lantai 5, saya lupa. Salah satu yang paling saya ingat itu adalah bahwa Bapak Ibu guru semuanya, kata Pak Haidar, Anda ini sekarang sedang belajar dengan orang yang seringkali gagal atau orang yang sudah sering gagal. Itu satu, Pak Haidar. Kemudian yang kedua terkait dengan semester terakhir itu guru-guru berubah jadi monster. Itu dua, satu muncul di Mading, Pak Haidar. Ya. Di Mading, di samping gedung ruang rapat. Satu lagi dalam buletin. Itu juga anak kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP. Kelas 3 SMP kalau nggak salah yang menulis itu. Jadi itu luar biasa. Tapi bahwa anak bisa sampai berefleksi seperti itu juga luar biasa. Baik, teman-teman sahabat Sukma semuanya, sekarang kita minta kepada Pak Victor Yasadana yang pertama untuk bersiap-siap. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Pak Irwan Samad, ya. Kemudian ini teman-teman sahabat Sukma ini juga sudah bergabung dengan kita Bang Alven Stoni. Beliau adalah kita sebut saja pengurus sekolah Lazuardi di wilayah Sulawesi. Nah, selamat datang di komunitas kita di Aceh, Bang Alven. Lokasinya di Aceh, tapi kita sekarang di mana-mana. Baik, silakan Pak Tongki. Terima kasih, Kak Yowel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Haidar bisa bergabung dengan kami. Jadi ini menarik sekali Pak Haidar ya. Beberapa kali tadi Bapak mengatakan tentang nawaitu awal, bagaimana kita mengelola sekolah. Yang penting itu, sebetulnya yang lain itu kemudian jadi sekunder atau malah lebih tidak penting dibandingkan itu. Nah, ini terkait dengan tadi yang juga Bapak sebutkan sebagai new normal. Ini kan tampak sekali sebetulnya, betul kami mungkin kalau di sekolah Sukma Bangsa, kami punya sedikit kemewahan lah dibanding dengan kebanyakan sekolah mungkin di Aceh, dan juga seperti juga sekolah Lazuardi. Meskipun kami mungkin belum sampai di sana, ada beberapa hal yang setelah mengunjungi sekolah Lazuardi, itu ingin kami praktekkan juga di sekolah kami. Kami kesulitan juga, jelas ini menyulitkan siapapun, tidak sekolah manapun, tidak saja guru, tapi juga siswa dan orang tua. Pandemi ini kita kemudian dipaksa mengubah banyak hal. Nah, dan beberapa yang disampaikan teman-teman tadi, ini bakalan sepertinya, tadi Pak Haidar juga sudah menyinggung, kita akan berada dalam sesuatu kondisi yang relatif baru. New normal yang mau tidak mau harus kita embrace gitu ya. Jadi harus kita sambut, kita berdamai dengannya, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kan ada sedikit masalah. Ini tadi sebetulnya pertanyaan Pak Irwan Samad, karena sepertinya beliau tidak bisa menggunakan fitur itu, dan saya lihat tadi beliau sudah tidak ada. Beliau menanyakan hambatan yang terkait dengan bagaimana dengan perbedaan akses yang dimiliki oleh sekolah-sekolah di daerah. Jadi bayangan saya beliau ingin menanyakan, kalau ini nanti new normal, kemudian kita harus social atau physical distancing, kemudian menggunakan perangkat-perangkat teknologi, bagaimana dengan mereka yang ada di kemudian di wilayah-wilayah. Tetapi pertanyaan saya adalah terkait dengan dua hal yang selama ini setidaknya kalau di sekolah Sukma kami percaya Pak. Jadi dalam situasi pandemi ataupun nanti setelahnya, sebetulnya sekolah itu tetap bisa memerankan dua hal penting. Satu, yang kami sebut sebagai merawat akal sehat. Karena kita tahu pandemi ini kemudian bahkan itu membuat yang paling cepat menguap itu akal sehat. Lalu yang kedua itu adalah mempertegas solidaritas. Yang konon masyarakat kita itu gotong royong, solidaritasnya bagus. Tetapi kita lihat memang muncul inisiatif di kalangan publik di masa pandemi ini. Mereka membantu yang lain dan sebagainya. Tetapi ada juga fakta bahwa kemudian kalau di Jogja itu kan kemudian tempat saya tinggal,
inisiatif itu kemudian tidak selalu produktif karena orang kemudian menutup kampungnya, mencurigai yang hadir dan sebagainya, bahkan ada kejadian mengusir itu. Nah, dalam situasi yang nanti kemudian mungkin new normal harus kita terima, kita harus berdamai dengan COVID-19 ini, kurang lebih bagaimana sekolah bisa menumbuhkan hal-hal seperti itu, Pak? Yang disebut tadi mungkin ini salah satu bagian kebahagiaan, menumbuhkan rasa solidaritas. Sementara setidaknya dalam perspektif yang lebih tradisional, solidaritas itu kan selalu kalau dalam masyarakat kita itu beriringan dengan kontak fisik itu loh Pak. Jadi kita kumpul, kita itu. Sementara kan kita menerjemahkan solidaritas yang sama sekali baru dengan hambatan-hambatan fisik yang ada. Jadi kurang lebih tadi Bapak mungkin sudah dalam bayangan saya itu dengan membiasakan anak-anak dan guru untuk kolaborasi menggunakan project base tugas-tugasnya, mungkin itu bisa membantu. Tetapi hal lain seperti bagaimana mengubah mindset. Saya pribadi jujur aja masih kesulitan dengan mengubah cara guru kita untuk beranjak dari situasi yang tadinya kita anggap sebagai normal kepada new normal ini. Mereka sudah menggunakan teknologi, tapi mentalitinya dan kemudian mindset-nya juga belum berubah. Jadi yang muncul adalah kemudian tugasnya itu banjir kebanyakan melalui media sosial dan atau media teknologi yang lain. Begitu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tongki. Pertanyaannya berat, bagi saya berat, tapi bagi Pak Haidar mudah-mudahan ringan. Ini juga Pak Irwan Samadnya sudah belum nggak kelihatan lagi. Ini ada Pak Fakhrul Razi. Pak Fakhrul Razi adalah Kepala SMA di Biren, Pak Haidar. Kalau Pak Tongki ini Pak Victor itu adalah komandan kita semua Pak Haidar. Wajahnya masih muda kelihatan, tapi umurnya sebenarnya enggak itu. Nah, silakan Pak Fakhrul Razi. Terima kasih Pak Khairil. Assalamualaikum Pak Haidar. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali apa yang sudah Bapak sampaikan, namun tentunya saya banyak sekali pertanyaan, tapi untuk kali ini saya batasi satu saja Pak. Kebetulan saya sehari-hari sebagai kepala sekolah dan saya terpapar dengan kegiatan-kegiatan dengan sekolah-sekolah di luar juga, sekolah-sekolah mainstream, khususnya sekolah sekolah negeri Pak. Dan terus terang saya galau dengan apa yang saya alami hari-hari dengan ketika berinteraksi dengan mereka. Terus terang tidak visi misi untuk pendidikannya hampir-hampir tidak ada Pak. Dan saya percaya mungkin itu di Aceh, dan saya mungkin juga percaya di tempat-tempat lain yang sekolahnya sekolah mainstream juga seperti itu. Nah, kenapa nggak nyaman saya, Pak Razi? Kenapa nggak nyaman? Ya, seperti yang tadi dikatakan Pak Haidar ya. Jadi mainstream untuk pendidikannya, pemikiran untuk pendidikannya itu sudah jauh. Jadi yang mereka kejar ya nilai dan seterusnya. Jadi kualitasnya itu memang tidak ada sama sekali. Bahkan banyak yang terindikasi mungkin uang-uang bosnya itu diselewengkan pada hal-hal yang tidak seharusnya begitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak atau sekolah yang Bapak asuh itu mengayomi para guru-guru sehingga yang tadi kita bicarakan pikirannya tetap sesuai dengan framework yang kita percaya bersama bahwa pendidikan ini sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang harus kita jaga untuk tentu kesuksesan kita di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Razi ya. Ini juga beban batin ya Pak Razi ya. Orang lapangan. Ini pertanyaan orang lapangan ya kan. Oke, silakan Pak Haidar. Ada lagi? Oh, ada satu lagi, ada Bu Ican. Nah, Bu Ican dulu kepala sekolah. Sekarang beliau menjadi guru ya di PD ya Bu Ican. Ya silakan Bu Ican. Ayo Bu Ican, belum oke, kita unmute dulu Bu Ican. Silakan. Oh, belum berhasil, masih mute Cak Tongki. Oke, silakan Bu Ican. Terima kasih Pak Hairil. Pertanyaan saya langsung saja. Tadi Bapak sempat mention mengenai kurikulum yang tidak terlalu padat. Itu untuk pembelajaran selanjutnya ke depan. Berdasarkan pengalaman di sekolah Bapak,
apa yang dilakukan untuk mempraktekkan hal ini. Karena sepanjang ini dinas itu memang menuntut ya jumlah mata pelajaran yang begitu banyak, kurikulum yang begitu banyak, perangkat pembelajaran yang begitu banyak dan padat. Nah, jadi saya ingin mendengar prakteknya itu seperti apa supaya bisa kita lakukan juga di sekolah kita, Pak. Itu aja Pak Hairil, makasih. Ya, terima kasih Bu Ican. Ini di sana dingin ya Bu Ican ya, bukannya Aceh panas ya? Panas. Oke, silakan Pak Haidar. Satu dari Pak Tongki yang berat itu, karena pimpinan jadi pertanyaannya berat, ya kan? Kemudian ada Pak Fakhrul Razi, kemudian Bu Ican. Silakan Pak Haidar. Ya, yang pertama itu kan mungkin pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Tongki dari yang lain, soal bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak seberuntung sekolah-sekolah seperti Lazuardi, Sukma Bangsa, nggak punya fasilitas dan lain sebagainya. Saya pernah punya pikiran begini, ya. Ini terkait dengan yang kedua. Jadi pertanyaan orang kedua, penanya kedua atau pertanyaan kedua orang pertama, saya lupa. Tapi persoalan atau Pak Fakhrul Razi tadi, persoalan yang tidak punya idealisme guru-gurunya, ya. Iya, benar Pak Haidar. Itu saya mau mulai dari situ dulu. Ini memang nomor satu, itu guru itu harus punya passion, ya. Harus punya passion mengajar. Dan saya nggak punya waktu panjang, tapi orang suka salah paham, menganggap bahwa passion itu kayak hobi, dibawa lahir. Padahal bukan. Passion itu bukan dibawa lahir. Passion itu dipelajari. Kalau kebetulan passion kita sama-sama hobi kita, passion yang kita perlukan sama dengan hobi kita, bagus. Kalau enggak, passion itu kan dari kata pathos. Pathos itu artinya cinta. Orang punya passion, punya cinta kepada apa yang seharusnya dia cintai. Passion itu dipelajari. Jadi banyak atau ada sebagian orang yang jadi guru, cuman kepengen jadi pegawai negeri, terjamin hidupnya sampai tua dapat pensiun. Nah, memang kalau orang kerja bengkel misalnya, atau bikin mobil, itu masih bisa kerja tanpa passion. Ya, tapi kalau orang jadi guru, itu saya di tahun-tahun pertama itu selalu mengingatkan, profesi guru itu membutuhkan modal yang tidak kurang dari cinta. Kurang dari cinta nggak bakal bisa dapat guru yang bagus. Nah, tapi kadang-kadang tidak semua guru itu masuk dengan motif passion untuk mengajar itu. Ya, maka menjadi sangat penting. Tadi juga ada, yaitu saya kira pertanyaan Pak Fakhrul Razi, itu diantara yang kami lakukan di tahun-tahun pertama, ya, dan lain sebagainya, itu menumbuhkan passion ini dulu, ya. Itu Pak Hairil mungkin tahu, itu kadang kalau saya bicara atau yang lain-lain bicara, itu sampai guru-guru itu nangis-nangis gitu. Padahal saya nggak mau bikin mereka nangis, saya cuma berusaha mengungkapkan saja tentang pentingnya memiliki cinta kalau mau jadi guru. Kurang dari cinta nggak bakal bisa jadi guru yang baik. Jadi motivasi itu sangat penting. Sampai-sampai ketika tahun 2013 itu saya diminta oleh Wapres untuk mengkoordinir tim penulisan buku kurikulum 2013. Setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan nasional, ya, dengan pelatihan nasional. Terus saya meminta bahwa saya ini melatih khusus memotivasi guru supaya punya passion untuk mengajar. Jadi saya keliling ke berbagai wilayah sampai ke Sulawesi kemana-mana. Saya nggak mentraining kurikulum, saya nggak mentraining cara penilaian dan lain sebagainya. Kerja saya hanya 2 sesi meningkatkan motivasi para guru itu. Sampai akhirnya saya diundang beberapa kali mentraining motivasi tenaga militer yang dikirim ke pulau-pulau terluar di Indonesia, ya, karena di pulau-pulau terluar itu sekolah-sekolah itu nggak punya guru. Jadi kadang-kadang ada sekolah yang gurunya 0, sehingga personel-personel militer ini selain diminta untuk melakukan fungsi keamanan, memastikan tidak ada penyusupan di pulau-pulau terluar kita, itu dikasih kemampuan untuk jadi guru. Bayangkan, tenaga militer
disiapkan untuk jadi guru. Ini inisiatif yang luar biasa menurut saya. Tapi kebayang nggak, bukan saja nggak pernah sekolah guru, sekolahnya militer, diminta jadi guru. Nah itu yang saya lakukan, itu meningkatkan motivasi mereka. Saya ingat, salah satunya di Bali kalau nggak salah, itu ada 200 Kopassus yang saya training. Nah itu saya training dengan membangkitkan motivasi mereka. Saya ingat misalnya, dengan bantuan Pak Iswoyo, saya memutarkan film Tare Zamin Par itu, yang filmnya Amir Khan, tentang guru pengganti yang akhirnya dicintai anak-anak itu oleh Pak Iswoyo dipotong-potong dari mungkin 2,5 jam atau 3 jam menjadi hanya 15 menit, diambil highlights-nya. Kemudian sebelum itu banyak yang saya putarkan. Terus salah satunya ini, ceritanya ini. Mereka menangis berkali-kali di acara itu. Salah satunya saya putarkan 15 menit highlights film Tare Zamin Par, sudah ada teksnya, lampu kita matikan, musik dikeraskan. Mereka nonton 15 menit, waktu saya selesai 15 menit, saya nyalakan lampu, sebagian besar Kopassus itu nangis. Terus saya ledek, Kopassus bilang, wah, Kopassus ternyata gampang nangis juga ya, saya bilang. Terus mereka ramai bilang, Pak, Kopassus juga manusia, katanya. Nah, jadi ini dulu, kalau mereka Kopassus ini sudah melihat betapa pentingnya tugas mereka untuk menjadi guru, itu ilmu dan keterampilan itu nomor sekian. Bahkan kita itu bisa mendidik anak kita dengan diam aja bisa. Dengan menunjukkan kasih sayang, itu sudah cukup. Saya suka mengatakan, kan dulu ada lagunya Coast Plus itu. Nusantara itu. Judulnya Nusantara. Begitu suburnya tanah Nusantara itu, batu dan tongkat dilempar jadi tanaman. Betul ya? Ada lagunya Coast Plus itu. Suburnya Nusantara, sehingga batu dan tongkat dilempar jadi tanaman, begitu suburnya. Sebetulnya anak-anak itu bisa belajar sendiri. Anak-anak itu seperti tanah subur yang sedemikian subur sehingga batu dan tongkat dilempar jadi tanaman. Guru itu nggak perlu terlalu pinter, ya. Guru itu nggak perlu begitu ahli. Kasih sayang sudah cukup untuk menggantikan semua keahlian itu, ya. Keahlian itu melengkapi saja. Terus kalau kita belajar filsafat pendidikan sedikit, sebetulnya apa yang mau dipelajari anak-anak itu sudah ada di dalam diri anak-anak itu. Jadi mendidik itu hanya mengaktualkan potensi pinter pada anak-anak itu. Anak-anak itu sudah punya potensi pinter, tinggal diaktualisasikan. Ya, jadi di dalam tanah gembur daya berpikir anak-anak itu sudah ada semua yang ingin mereka ketahui. Tugas kita hanya menyiram dengan cinta kasih, ya kira-kira begitu, dengan passion, sehingga nanti tumbuh sendiri pengetahuan itu pada diri anak-anak. Jadi saya pernah menawarkan kepada pemerintah, jangan terlalu pusing dengan fasilitas sekolah-sekolah miskin di pelosok-pelosok itu. Pemerintah nggak mampu juga. Ya kalau bisa bangunannya jangan mau ambruk, ya. Tapi nggak perlu berpikir tentang fasilitas macam-macam. Kalau kita mampu menghasilkan motivasi pada guru-guru itu, sudah cukup. Bahkan di pelosok-pelosok yang fasilitasnya buruk, itu pendidikan anak-anak sudah akan baik. Seberapa banyak sih sekolah itu menentukan keberhasilan anak? Saya kira kalau kita berhasil menimbulkan motivasi pada diri anak, anak itu bisa belajar sendiri dengan mudah. Semua yang dia pelajari ada di dalam dirinya sendiri. Saya pernah terkagum-kagum dengan Bu, siapa itu yang di Laskar Pelangi itu, ibu itu? Bu Mar siapa itu? Ya. Kalau dibuka di unmute mikrofonnya pasti ada yang bisa mengingatkan itu. Bu siapa ya? Bu Halimah, Pak. Laskar Pelangi itu seperti kisah nyata semua, padahal sebagian sebetulnya itu kisah khayal penulisnya atau beberapa fakta digabung-gabung dari satu. Tapi pertama kali saya setelah membaca Laskar Pelangi, mengenal Bu Muslimah, kemudian saya pertama kali menjadi moderator atau saya memberi sambutan
ketika pertama kali Bu Muslimah itu ditampilkan di Telkom Bandung. Ternyata Bu Muslimah itu orangnya jauh lebih sederhana dari yang ditampilkan di filmnya oleh Cut, siapa itu bintang filmnya? Cut, siapa lupa namanya. Orangnya jauh lebih sederhana dari yang digambarkan di Laskar Pelangi. Tapi begitu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawabnya dengan gagap, dengan apa namanya bahasa yang tidak canggih, itu kita lihat betul kebijaksananya sebagai guru. Jadi mungkin kalau kita ukur intelektualitasnya Bu Muslimah itu jauh dibanding dengan guru-guru Sukma Bangsa. Wawasannya tentang pendidikan jauh lebih rendah daripada wawasan guru-guru di Lazuardi atau di Sukma Bangsa. Tapi dari cintanya kepada siswanya, itu muncul pemikiran-pemikiran yang saya harus membaca buku-buku modern dalam berbagai bahasa yang diterbitkan di dunia internasional. Bu Muslimah nggak pernah baca buku, nggak pernah sekolah guru, tapi dia memiliki kebijaksanaan yang dimiliki oleh guru-guru yang paling top di dunia. Karena apa? Kecintaannya, passionnya. Jadi menurut saya fasilitas, bahkan kurikulum dan lain sebagainya itu come later. Yang nomor satu itu passion. Jadi saya kira ini yang harus kita tekankan. Jadi kalau nggak ada passion ya repot. Seperti kata Pak Fahru Rozi, problemnya dengan sebagian, saya ini pencinta guru ya, jadi kalau saya mengkritik itu bukan berarti saya tidak cinta, saya sangat cinta, sebagaimana juga saya sadar bahwa kalau orang lain mau mengkritik saya, banyak sekali juga dalam diri saya hal-hal yang harus dikritik, jadi kritik ini tujuannya baik, itu sebagian itu tidak punya passion untuk mengajar, maka menjadi penting nomor satu itu guru dibangkitkan passionnya untuk mengajar, setelah itu semuanya menurut saya akan beres ya. Nah itu kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Victor ketika mengajukan pertanyaan dari Pak Somad atau siapa tadi, itu sebetulnya fasilitas kurikulum itu nomor sekian menurut saya. Bangkitkan motivasi. Sampai saya pernah mengusulkan kepada pemerintah, saya kira bikinlah kurikulum yang sangat minimalis untuk sekolah-sekolah di pelosok-pelosok itu. Makin minimal, makin bagus. Kemudian pastikan bahwa guru-guru itu punya passion. Menurut saya banyak persoalan akan selesai. Kalau kita berpikir gedungnya harus bagus, fasilitasnya harus bagus, guru-gurunya harus memahami betul teori-teori pendidikan, ya macam-macam itu yang kita paksakan, sudah pasti kita tidak akan bisa mencapai itu. Pemerintah kita nggak akan punya kemampuan melakukan itu. Jadi lebih baik kembali kepada hal-hal yang semuanya diminimalkan, kecuali memastikan adanya passion pada guru itu. Nah, ini sudah diminimalkan, tapi sulit sekali. Tapi kalau kita paham bahwa kunci keberhasilannya itu passion, ya mari berkonsentrasi di situ. Ya, makanya langkah untuk menteri yang sekarang untuk bikin penggerak belajar namanya. Mudah-mudahan itu juga bisa berhasil ya. Kalau banyak penggerak belajar ini sekolah penggerak sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak atau ya kelompok penggerak atau itu mudah-mudahan ini bisa akan sangat membantu. Terus yang kedua tadi oleh Pak Tongki tadi saya lupa. Soal saya pertanyaan kedua dan pertanyaan pertama dari Pak Tongki. Yang kedua apa tadi? Solidaritas, Pak Haidar, tentang solidaritas. Oh ya itu, sebetulnya kan tadi sudah saya sebutkan ya, yang membuat orang bahagia itu sebetulnya adalah akhlak yang baik, ya, karakter traits yang baik, budi pekerti yang baik, itu yang buat orang bahagia, nomor satu. Nah itu yang paling sering kita abaikan. Ada pelajaran budi pekerti, ada pelajaran P4 itu bukan P4 Pancasila PPKN. itu. PPKN, ada pelajaran agama dan lain sebagainya. Tapi pelajaran agamanya begitu. Pelajaran agama kita dari pertama masuk belajar ilmu pendidikan diajari taksonomi belum. Tapi nggak pernah kita pakai. Ngajarkan pendidikan agama, budi pekerti dan lain sebagainya itu dengan cara yang akademik. Ya, padahal itu bukan persoalan akademik ya. Nah, jadi betul-betul kita harus mendesain, merancang sekolah kita menjadi sekolah yang compassionate,
sekolah yang penuh kelas AC. Itu yang kita coba lakukan, misalnya menjadikan sekolah-sekolah kami ini sebagai compassionate school, dan didesain betul. Sampai sekarang tentu belum ideal, tapi kita rancang upaya untuk menjadikan sekolah kita sebagai sekolah compassionate ini dengan sangat serius. Jadi betul-betul saya bilang anak-anak itu harus dikepung rapat-rapat oleh contoh-contoh sikap compassionate, ya, dikepung dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari bawah, dari atas, sehingga sekolah 6 tahun, sekolah 3 tahun di sekolah kita itu hari-harinya dipenuhi dengan mereka dipaparkan dengan contoh-contoh sikap-sikap compassionate itu. Dan ini menjadi makin penting. Kalau kita ribut dengan mengejar prestasi akademik, untuk Bapak Ibu mungkin Pak Heri tahu, di sekolah kami itu ketika kita bikin brosur dan bicara dengan orang tua, nggak ada satupun goal kami itu meraih anak-anak meraih prestasi akademik setinggi-tingginya, nggak ada. Boleh dilihat sekolah kami ini 20 tahun, brosurnya gonta-ganti, websitenya silahkan dilihat, nggak ada itu goal agar anak-anak mencapai prestasi akademik setinggi-tingginya, itu nggak ada sama sekali. Kita nggak menganggap itu penting. Goal kita itu anak-anak cinta belajar. Nah, ini penting, cinta belajar, tapi dites terus. Cinta belajar dikasih load kurikulum banyak. Siapa anak-anak yang bakal cinta belajar kalau diperlakukan begitu? Ya. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan Ibu tadi yang ketiga kalau nggak salah. Itu bagaimana caranya supaya load-nya nggak banyak. Itu saya menggunakan istilah sejak tahun pertama di sekolah kepada guru-guru itu. Kita memang nggak bisa mulai dari nol. Bikin kurikulum baru itu susahnya setengah mati. Di samping tentu tidak diperbolehkan pemerintah. Jadi kita lihat kurikulum pemerintah, terus kurikulum itu kita bacokin. Saya pakai bahasa Betawi. Jadi bukan dikurangi, tapi dibacokin. Tanaman itu kalau ditrem paling daun-daunnya dipotong sedikit, ya. Kalau dipotong mungkin ranting-rantingnya dipotong, cabangnya dipotong sedikit. Tapi kalau dibacokin itu dihabisin kira-kira. Jadi kalau bisa tinggal batangnya aja. Jadi saya bilang bacokin. Kalau sudah dibacokin jadi sangat minimal, baru kita lihat kurang apa kita tambah. Gitu ya. Jadi dari pertama ya yang kita punya itu dibacokin, diturunkan betul load kurikulum. Saya suka mengatakan ya, Jepang itu adalah sekolah dengan load kurikulum yang sangat padat, sehingga beda dengan anak Indonesia yang mentalnya dahsyat. Banyak siswa di Jepang itu bunuh diri. Tingkat bunuh diri siswa di Jepang itu tinggi karena load kurikulum terlalu berat, kemudian tekanan agar mereka sukses juga terlalu berat, sehingga mereka stres, banyak bunuh diri. Di Indonesia itu setahu saya nggak tahu sekarang, saya nggak bandingkan, itu load kurikulum kita itu lebih berat dari di Jepang. Untung anak-anak kita mentalnya kuat, nggak ada yang bunuh diri. Anak-anak kita ini kebanjiran rumahnya malah seneng kok, berasa ada Dufan di rumahnya. Ya, itu dahsyatnya anak-anak Indonesia. Tapi load kurikulum kita itu, bahkan sebelum kurikulum 2013, itu lebih berat dibanding load kurikulum di Jepang yang anak-anaknya banyak bunuh diri. Ya sehingga karena kita terbiasa dengan load kurikulum yang banyak itu, salah satu kritik terhadap kurikulum 2013 itu apa? Katanya sedikit sekali yang diajarkan. Itu pertama komentar yang keluar dari orang yang tidak paham pedagogi menurut saya, dan nggak tahu tentang bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi di kelas. Kedua, itu karena terjebak kepada paradigma lama bahwa makin banyak mengajar, makin bagus. Kita sekarang sebaliknya, makin sedikit mengajar, makin bagus. Jadi, the less we teach, the better. Ya, the more learning, the better. Jadi, biarkan anak-anak itu belajar sendiri. Less teaching, less teach, more learn. Less teaching, more learning. Itu prinsip kita. Makin sedikit, makin bagus. Karena itu, kurikulum itu dibedah dan dibacokin. Jadi dibedah, dibacokin sana-sini, dibuang-buang. Apa namanya, usus buntunya dibuang, apalaginya dibuang. Ya. Tapi ya jangan kalau badan manusia. Tapi kalau kurikulum ini dibacokin aja, harus berani bacokin. Dibacokin, anak-anak dibikin cinta belajar, itu goal. Goal selanjutnya apa? Tahu cara belajar.
Kalau sudah cinta belajar, tahu cara belajar, dia bisa belajar sendiri. Anak-anak saya ini kerja tiga-tiganya, nggak ada kerja pakai ilmu yang dipakai sekolah itu nggak ada. Sekolahnya apa, kerjanya apa. Ya, jadi banyak waste itu. Kemudian cinta belajar, jangan sampai itu kalau lulus SMA bajunya disobek-sobek, dicoret-coret, bukunya dibakar. Sekolah itu sangat menyebalkan. Nah, harus diubah menjadi sekolah itu sangat menyenangkan, belajar sangat menyenangkan, terus diajari teknik belajar. Kemudian diajari cara berkomunikasi, lisan, tulisan, pemaparan, presentasi. Kemudian diberi bekal self-confidence. Anak-anak Indonesia itu topnya luar biasa di Amerika. Ya, saya selalu cerita ketika saya ke Amerika kedua kalinya mau research, anak saya ada kelas 1 SMP, kelas 3 SMP. Kemudian kita pergi ke tempat adik saya yang kebetulan di universitas yang sama, sedang research, sedang mengambil doktor, kemudian menjadi dosen matematik, karena dia lulusan matematik ITB. Terus dia bercanda sama anak saya yang kelas 1 SMP dan kelas 3 SMP, dia kasih tes matematik. Dan dia makin lama memberi tes yang makin sulit, sampai wajahnya menjadi tegang. Dia dosen matematik loh, di Universitas Amerika. Dia bilang, Haidar, anak kamu ini sudah cukup bekalnya untuk menjadi dosen matematik di universitas di Amerika. Itu anak Indonesia kelas 1 SMP dan kelas 3 SMP. Yang ngomong dosen matematik di Amerika. Begitu pinternya anak kita itu dibanding anak Amerika. Tapi kok kita kalahan? Ya. Kemudian kalau saya sering datang konferensi internasional. Orang-orang Indonesia itu pinter-pinter. Tapi kalau ada tanya jawab atau diskusi, diam. Nggak punya self-confidence. Ya. Sehingga kepintarannya nggak ada gunanya. Jadi anak-anak itu harus cinta belajar, tahu caranya belajar, jago komunikasi, punya self-confidence. Kemudian akhlaknya baik, punya kepedulian terhadap lingkungan. Ya tentu kreatif ya, anak-anak itu harus kreatif, itu jargon kita. Jadi nggak ada itu mengejar akademik, karena itu bacokin saja yang akademik, ganti dengan itu. Anak-anak supaya nyaman, tidak stres, hubungan dengan guru akrab, bagaimana gurunya mau tidak stres. Kalau pelajarannya begitu banyak, tesnya begitu banyak. Kalau gurunya stres, dijamin stresnya ditularkan kepada siswanya. Pasti. Guru stres, pasti anaknya stres. Nggak mungkin itu nggak terjadi. Ya. Jadi gurunya nggak boleh stres, bebannya dikurangi, bisa berinteraksi dengan anak-anak dengan nyaman, nggak marah-marah, nggak stres, anak-anaknya nyaman. Nah, nanti kalau sudah gitu, dia cinta belajar. Semua ilmu yang dia butuhkan, dia bisa pelajari. Ya. Terus kasih dia, kalau anak-anak tidak stres, anak-anak itu akan, terus gurunya tidak stres, gurunya menghormati self-esteem anak punya self-esteem, dia akan punya self-confidence, ya. Terus diajarin komunikasi, perpustakaan menjadi penting, baca buku yang baik, ajarkan akhlak, compassion, intinya akhlak itu compassion atau rahmah, dan akhlak itu baik akhlak individual maupun akhlak sosial, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Itu saya kira yang harus menjadi perhatian utama sekolah. Jangan sibuk sama akademik sehingga lupa hal yang lebih penting. Jadi bacokin, ruangnya sudah dibikin sangat longgar dari yang akademik. Nah, manfaatkan itu untuk menjaga self-esteem anak, mengajarkan self-confidence, ya. Kemudian mengajarkan hal-hal lain yang jauh lebih penting dari pencapaian prestasi akademik. Nah, jadi tinggal satu saya kira yang belum saya jawab tadi, pertanyaan kedua tadi, soal apa yang pertanyaan berat itu? Pak Tongki tadi. Pak Tongki itu yang pertama kan beliau mengajak kita untuk merawat akal sehat, Pak Haidar. Ya, sama tadi soal sekolah-sekolah di tempat-tempat yang tidak seberuntung kayak Sukma Bangsa tadi. Ya. Yang kedua tadi apa? Tentang solidaritas, Pak Haidar. Oh iya, ini yang saya jawab. Kalau penanya ketiga tadi apa ya? Oh, caranya supaya load dikurangi ya. Jadi saya kira sudah saya jawab. Yang penting penyelenggara sekolah tahu dulu, meluruskan prioritasnya dulu. Prioritas apa yang harus dipunyai guru, dan prioritas kompetensi apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak, mulai dari tujuan jangka panjang melahirkan kebahagiaan. Jadi dari kebahagiaan itu lahir dari kepemilikan compassion. Kepemilikan compassion itu berarti pendidikannya harus diarahkan kepada compassion, kepada akhlak, dan lain-lain. Akademik itu datang mungkin paling buncit umurnya kalau menurut saya.
Ya, dan sudah nggak ada gunanya sekarang. Ngajarkan sesuatu pada saat anak-anak itu kerja sudah nggak relevan yang kita ajarkan itu semua. Ya, sudah nggak ada gunanya yang kita ajarkan. Mending anak-anak itu dijadikan lifelong learner, ya, itu yang paling bagus menurut saya.